Buat teman-teman yang masih sering mikir-mikir, buat teman-teman yang masih sering punya pikiran-pikiran yang negatif, maka cara mindfulness atau cara untuk kita hadir di masa kini sekarang ini akan sangat membantu teman-teman. Nah, caranya seperti apa sederhananya? Jadi kalau teman-teman sekarang ini biasanya kan ada pikiran-pikiran nggak nyaman atau pikiran-pikiran negatif ketika misalnya teman-teman mengalami begah, ya. Ketika teman mengalami begah habis makan, oke, misalnya. Nah, ketika teman mengalami begah habis makan, kemudian teman-teman mikirnya aneh-aneh. Mikirnya biasanya yang, ya begitulah. Nah, pikiran ini akan memperbesar rasa cemas dan membuat rasa begah akan semakin terasa. Nah, yang cara bisa kita lakukan adalah dengan cara mindfulness adalah yang sederhana adalah dengan cara misalnya ketika Anda habis makan, begah, kemudian setelah itu Anda sedang misalnya Anda begah, kemudian Anda lagi jalan gitu kan, maka kemudian Anda sadari, "Oke, sekarang aku lagi jalan. Ini ada begah, oke, dan ini aku lagi jalan. Sekarang ini aku lagi begah dan ini ada rasa begah." Oke, udah sampai situ aja, jangan dilanjutkan. Kalau misalnya teman-teman habis makan begah, kemudian mau menggunakan obat-obat tradisional juga silahkan. Yang penting adalah ketika ada rasa begah muncul, bagaimana untuk kita tidak membuat skenario yang negatif yang semakin banyak. Karena biasanya kalau teman-teman mengalami kecemasan atau mengalami gangguan lambung plus masalah kecemasan, yang menjadi memperparah atau memperburuk situasi adalah pikiran-pikiran akan apa yang sedang terjadi. Kembali, kalau misalnya sekarang contohnya lagi misalnya Anda merasakan sakit kepala, nyut-nyutan gitu kan, maka ketika sakit kepala nyut-nyutan, maka teman-teman ya sadar aja bilang, "Oke, detik ini, saat ini ada sakit kepala nyut-nyutan, pusing." Udah sampai situ aja, jangan dilanjutin. Jadi kalau kamu lanjutin, kamu malah semakin cemas. Ketika kemudian ada sensasi itu, kemudian kamu silahkan mau pakai plosa atau mau pakai kamu kasih koyo atau kamu pijet-pijet ya kan ada titik akupunktur yang bisa dilakukan, silakan aja. Itu oke aja, silakan dilakukan. Dan yang penting kan tidak membiarkan pikiran kamu kemana-mana, yang jadi masalah kan itu. Nah, susahnya orang yang memiliki gangguan kecemasan adalah mereka masih membiarkan pikirannya mereka kemana-mana. Jadi cara yang bisa dilakukan secara sederhana adalah sekali lagi seperti tadi tentang begah, dan kemudian kalau misalnya kamu merasakan tidak nyaman di sakit kepala, dan kemudian kamu lagi sandaran, ya kamu bagaimana kalau kamu coba rasakan sandaran aja, oke, sakit kepala, oke, aku lagi sandar di kursi. Udah, rasakan sandaran di kursinya aja, oke, aku rasa sandaran di kursi, oke, aku lagi duduk di sini, dan aku lagi melakukan hal ini. Bagaimana supaya kita bisa tidak memberikan pesan, apa ya, ancaman gitu ke dalam diri kita sendiri ketika ada sensasi, ketika misalnya ada sensasi pusing, atau kemudian ada begah, atau kemudian jantung berdebar, biasanya kan kita akan sering menghakimi bahwa ini akan kenapa-kenapa. Jangan-jangan begini kan. Nah, jadi bisa nggak kalau kita kemudian, oke ini jantung berdebar, ini memang sensasi yang cukup kuat. Nah gitu aja. Sasha ini cukup kuat, pusing ini sangat kuat, udah kuat dan jangan diterusin lagi sekali lagi. Nah, jadi ini hal yang penting. Mungkin ada pertanyaan, "Gimana jangan terusin, Pak?" Oh, mikir-mikir sendiri gitu kan. Ya, oke. Nah, memang ketika kita ada suatu hal sakit atau rasa nggak nyaman, kemudian kita akan ketika kita lagi belajar menyikapi apa adanya saat ini gitu kan, mungkin akan ada muncul pikiran yang akan terus datang, "Kalau gimana kalau gini? Nanti kalau ada begini gimana?" Nah, ya kalau ada pikiran-pikiran yang kemudian mengatakan demikian, ya kamu izinkan untuk belajar bahwa, "Ah, iya ini story aja, story yang sedang diceritakan oleh pikiranku, yang
sedang memprediksikan masa depan. Jadi kamu anggap itu story aja, ya. Dan izinkan teman-teman untuk sekali lagi yang penting adalah tidak melanjutkan untuk berpikir yang enggak-enggak. Ya caranya ya sekarang ini gue lagi ngapain, udah itu aja. Misalnya masih pusing udah minum obat ya, masih pusing. Jangan diratapi terus loh ya, jangan, "Aduh masih pusing ya, aduh Tuhan masih pusing." Nah itu membuat kamu semakin nggak nyaman, karena kamu menolak apa yang terjadi sedang pusing itu. Sekali lagi udah minum obat, lalu pusing-pusing, "Oke masih pusing, iya oke ini masih pusing. Ini memang perlu waktu untuk saya bisa membuat pusing ini segera reda." Gitu ya. Nah, kemudian ketika pusing, kemudian kamu misalnya tiduran, misal ya, kamu rasakan, "Oh, ini aku lagi tiduran saat ini, detik ini, aku sedang merasakan tanganku sedang menyentuh sprei. Oh, sprei ini rasanya dingin dan aku sedang bernafas, aku sedang merasakan nafasku, dan aku sedang merasakan posisi kakiku begini." Nah, jadi kamu aware dengan apa yang kamu lakukan saat ini. Jadi nggak fokusnya di pusingnya gitu loh, ya. Aware dengan apa yang kamu lakukan atau apa yang kamu rasakan saat ini selain pusingnya, gitulah. Supaya nggak kemana-mana. Jadi kamu kembali ke sini gitu loh. Atau kalau misalnya kamu lagi setir gitu kan, atau kamu misalnya lagi ke luar kota, atau misalnya mau keluar jauh gitu kan, kemudian mikir, "Waduh, nanti ada kenapa-kenapa gimana ya?" Nah, kamu kembalikan pikirannya ke sini, "Oh, aku saat ini, detik ini aku lagi setir. Detik ini, saat ini aku lagi setir. Detik ini, saat ini aku sedang lagi di jalan. Detik ini, saat ini, ketika aku melihat ke sekelilingku, semuanya, ya banyak orang, udah." Nah, itu semuanya kamu ceritakan aja. Kamu rasakan kehadiran kamu lagi ngapain, aktivitas yang kamu lakukan. Nah, ini akan membantu kamu tidak akan membuat pikiranmu kemana-mana. Itu ya yang perlu kamu lakukan. Bisa kamu lakukan dalam setiap saat sebenarnya. Dan emang ini akan perlu latihan ya, perlu latihan. Dan ketika kamu pusing gitu kan, dan kamu ya masih bisa bergerak atau kemudian kamu bisa lakukan apa, gerakan, kamu sadar dong bahwa kamu tuh masih bisa kontrol dirimu gitu loh. Kamu masih bisa, walaupun ada rasa berat, walaupun ada rasa yang cukup kuat, tapi kan saya masih bisa gerakan badan, saya bisa begini, oke berarti saya masih aman. Nah, itu yang perlu kamu lakukan. Jadi misalnya kamu juga mempunyai rasa nggak nyaman misalnya ketika ada lagi di perjalanan keluar, kemudian sendirian di tengah hutan gitu kan, dan mulai ada pikiran-pikiran yang kemudian mulai, wah ini kalau nggak ada yang nolong, ya kembali lagi teman-teman, kembali ke tadi cerita tadi. Oke, di hutan, ini siang misalnya, ini siang. Oke, ini sepi, iya. Dan aku ada sendiri di sini. Dan ketika ada pikiran mulai, nanti kalau kumat gimana? Oke, aku saat ini, detik ini, aku lagi setir. Kembali lagi sana ya. Dan aku lihat sekeliling kamu, lihat aja pohon-pohon sekeliling kamu. Jadi tidak ngikutin pikiran yang hadir sekali lagi, ya. Dan pikiran itu tidak perlu untuk didebat, teman-teman. Jadi ketika kamu ada pikiran-pikiran negatif, biasanya kamu kan debat. Begitu kamu debat, biasanya yang terjadi ya semakin kamu didebat lagi, gitu kan. Dan itu nggak selesai-selesai sebenarnya, nggak selesai-selesai. Itu yang perlu kamu pahami, teman-teman. Jadi di video ini saya juga mau mengatakan, belajarlah tidak berdebat dengan pikiranmu. Apalagi pikiran yang selalu sama. Jadi kalau misalnya ini si Beo ini ngomong, kamu mati, kamu akan kenapa-kenapa, ya kamu debat terus ya, dia bakal kamu mati, ya percuma, di debat dia ngomong mati, mati, di debat dia ngomong sakit, sakit. Selalu, karena programnya adalah program yang di Beo ini lah mati atau sakit atau apa. Jadi kalau kamu debat, 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 dia akan tetap ngomong mati, sakit. Mau sampai kapan dia juga aja
programnya ini masih sakit dan mati, ya mau debat ya jadi debat kusir. Yang ada biasanya kamu akhirnya malah kebawa sama si beo dan kemudian jadi cemas gitu ya. Ini yang perlu kamu sadari dan perlu kamu latih teman-teman supaya kamu bisa lebih bisa mengatasi kecemasan kamu, mengatasi sensasi fisik yang muncul. Dan untuk mengatasi sensasi fisik yang muncul, kamu juga perlu ingat, perlu saya ingatkan, ketika sensasi muncul, itu adalah suatu cara bagi saya untuk saya berdamai dengan sensasi. Jadi bukan lagi untuk kita terus khawatirkan sensasi itu, ya. Termasuk ketika misalnya teman-teman masih mengalami bermasalah dengan lambung ya, masalah dengan lambung, maka yang perlu terus teman-teman latih adalah lambung saya itu baik-baik saja, akan semakin baik. Dan ketika ini memang lagi nggak nyaman, maka saya terima rasa ketidaknyamanan ini sekarang. Karena rasa ketidaknyamanan itu adalah sementara. Sehingga ketika teman-teman bisa lebih tidak terlalu banyak berkomentar dengan apa yang sedang terjadi, maksudnya tidak banyak berkomentar tuh tidak banyak menambah-nambahi dengan pikiran A, pikiran B, pikiran C, pikiran D, sehingga teman-teman akan bisa lebih baik, maka teman-teman akan merasakan lebih enakan ke depan. Sekali lagi, kalau kamu mau lebih cepat pulih dari yang namanya gangguan lambung juga, selain kamu minum obat, kamu juga perlu untuk masuk dalam kondisi rileks dalam pikiranmu. Nah, rileks dalam pikiranmu adalah dilatih, ya. Dengan cara-cara hal yang tadi yang saya sampaikan, itu akan membantu kamu lebih baik. Semoga cara sederhana atau hal yang saya share ini bermanfaat bagi kamu semuanya. Dan saran saya, jika kamu yang butuh bantuan profesional untuk kamu bisa segera lepas dari gangguan kecemasan, kamu bisa hubungi saya via online terapi atau via offline terapi, kita akan lakukan terapinya. Dan semoga itu bisa membantu kamu lebih baik lagi. Ya, itu aja teman-teman video singkat yang saya mau sharing. Pesannya selalu sama sebenarnya kalau teman-teman ingat, kamu aman dan percayalah kamu aman dan percayalah kamu baik-baik saja. Udah itu aja yang mau di-sharing-kan selama di video-video ya kan itu aja kan teman-teman. Ini hanya sekedar reminder kamu aja. Oke? Demikian teman-teman, semoga video singkat ini bermanfaat bagi kamu semuanya. Salam, bye-bye, cemas.